Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yaitu pengertian jaminan. Jaminan merupakan suatu barang harta atau benda yang diberikan oleh debitur kepada kreditur dalam pengajuan suatu pinjaman. Jaminan berasal dari bahasa Belanda, zekerheid atau kautie. Selain itu, dalam perbankan, jaminan disebut juga sebagai agunan. Untuk memaknai jaminan secara pragmatis, bisa dilihat dari kasus pinjaman ke bank. Adapun pengertian dari hukum jaminan yaitu keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas atau kredit. Adapun pengertian dari hukum jaminan yaitu keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas atau kredit. Selanjutnya yaitu asas dalam hukum jaminan. Nah, di sini asas tersebut terdiri dari 5 yaitu asas publicitet, asas specialitet, asas yang tak dapat dibagi, yang keempat asas imbecitelling, dan yang terakhir yaitu asas horizontal. Selanjutnya yaitu pembagian jaminan. Nah, di sini jaminan itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu jaminan umum menurut pasal 1111 KUHP per jaminan khusus. Jaminan khusus ini dibagi menjadi dua, yaitu jaminan kebendaan pasal 131 KUHP dan jaminan perorangan yaitu pasal 1820 sampai dengan pasal 1850 KUHP. Adapun jenis-jenis jaminan yaitu yang pertama, jaminan perorangan merupakan jaminan yang diberikan perorangan kepada bank. Dan yang kedua yaitu jaminan perusahaan. Nah, di sini jaminan perusahaan merupakan jaminan yang diberikan oleh perusahaan kepada bank. Adapun contoh-contoh harta yang bisa dijadikan jaminan yaitu untuk mendapatkan pinjaman dan fasilitas lain dari bank, nasabah harus memiliki jaminan untuk diberikan kepada bank. Lalu apa saja yang bisa dijadikan sebagai jaminan? Nah, di sini yang pertama yaitu properti, yang kedua kendaraan, yang ketiga logam mulia, yang keempat kapal dan pesawat, yang kelima hasil kebun, yang keenam hasil ternak, yang ketujuh surat berharga, dan yang terakhir yaitu mesin-mesin yang ada pada pabrik yang ada di perusahaan tertentu. Dan yang terakhir di sini saya akan membahas yaitu penyebab pelelangan jaminan. Nah, di sini yang pertama yaitu kondisi nasabah yang rendah, yang kedua kemauan debitur untuk membayar utang-hutang sangat lemah, yang ketiga nilai jaminan lebih kecil dari hutang pokok dan bunga, yang keempat usaha nasabah yang bangkrut, yang kelima kredit yang diterima disalahgunakan, dan yang keenam yaitu manajemen usaha nasabah sangat lemah. Yang ketujuh, pembinaan kreditor terhadap nasabah kurang. Jadi kesimpulan materi kita pada hari ini yaitu jaminan adalah aturan hubungan hukum antara penjamin debitur dan penerima jaminan kreditor sebagai akibat dari pengenaan hutang atau kredit tertentu dengan jaminan benda atau orang tertentu. Undang-undang hukum jaminan tidak hanya mengatur keamanan hukum kreditor sebagai pemberi hutang, tetapi juga perlindungan hukum bagi debitur sebagai penerima hutang. Pengertian daripada hukum jaminan itu sendiri, yaitu hukum jaminan ini dijelaskan oleh sejumlah ahli. Yang pertama itu menurut J. Satrio, hukum jaminan adalah aturan hukum yang mengatur jaminan piutang kreditor kepada debitur menurut uraian Satrio. Hal ini menyangkut hak kreditor dan mengabaikan hak debitur. Sedangkan menurut Profesor Muhammad Ali Mansur, hukum jaminan adalah aturan yang mengatur hubungan hukum antara kreditor dan debitur ketika agunan diperlukan dalam pemberian kreditor. Sedangkan menurut Sri Saudewi Majuen Sopwan menjelaskan hukum jaminan menurut undang-undang yang mengatur konstruksi yuridis dan memungkinkan pemberian fasilitas kredit melalui penjaminan barang yang dibeli sebagai jaminan.
Adapun pada hakikatnya, hukum jaminan adalah suatu peraturan hukum yang mengatur hubungan antara pinjaman debitur dan penerima jaminan kreditor sebagai akibat dari pengenaan hutang kredit tertentu dengan jaminan benda atau barang tertentu.